keluar janjian ya selesai jam kerja, janjian Mm-mm. di Cek, check in. iya, check in gitu. Terus kok lama-lama tuh saya kok Enak. iya, makin lama kok makin merosot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mr. X karena saya pakai topeng. Jadi teman-teman pasti tidak mengenali saya. Jadi Bang Alenya ini dia lagi katanya lagi berhalangan, nggak bisa hadir ya. Jadi kali ini saya telah kehadiran seorang narasumber nih teman-teman. Jadi narasumber kita ini adalah seorang mantan LC, Ladies Companion, atau lebih dikenal dengan wanita pelengkap untuk menemani laki-laki hidung belang buat minum-minum, buat segala macamnya ya. Nah, seperti apa kenapa narasumber kita kali ini terjebak atau bisa bekerja di tempat seperti itu? Langsung aja dalam segmen Cuble. Curhat dong Bang Ale. Tapi Bang Alenya nggak ada ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang lagi kayak abang dong ya. Ya, Kak Gemini. Ya, terima kasih Kak Gemini sudah hadir di studio Jejak Ya, terima Backpacker. kasih, saya udah diundang kembali Iya. di acara. Ini ceritanya Kak Gemini nggak pakai topeng, saya pakai topeng. Oh, iya. Biasanya soalnya kalau di AJB ini atau di Ale Jejak Backpacker ini narasumber yang kayak gitu tuh sering mintanya pakai topeng. Oh, gitu Nggak apa-apa. Ini saya nyamar dulu aja nih jadi Mr. X. Ya. Iya. Oke. Ya, Kak Gemini. Jadi Kak Gemini ini katanya dulu tahun berapa? Tahun 2003 ya. 2003 itu 2003. menjadi seorang LC. LC ya, Ya, bekerja benar di banget. LC. Ya. Nah, itu seperti apakah dalam apa ya namanya itu lingkup LC itu seperti apa sih Kak? Kenapa bisa terjun atau bisa bekerja di klub malam seperti itu? Itu apa ya? Awalnya memang saya itu butuh banget pekerjaan. Butuh banget pekerjaan, jadi bingung mau kerja apa, karena kerja tuh kan nggak gampang ya, susah. Oke. Jadi dulu pernah juga kerja hampir kena tipu uang juga kan dulu. 300.000 katanya, kata HDR itu ya udah nggak apa-apa, 50.000 dulu untuk administrasi, kata begitu. Saya nggak ada lagi. Oke. Akhirnya saya nggak mau cari kayak begitu. Akhirnya ya saya dapat kerjaan LC, kerja malam di klub malam itu. Ya cukup lama juga sih, sekitar 5 tahun ya. Oke. Iya, 5 tahun saya kerja 5 itu. tahun. Iya, 5 Nah, tahun. awalnya itu kan ini kan belum artinya kan Kak Gemini ini belum pengalaman sama sekali Iya, di belum, dunia belum. malam Belum. atau di LC seperti itu. Iya, belum. Pertama kali masuk ke dunia kayak gitu kayak gimana Kak? Jadi pas masuk pertama kali dengan dandanan yang hot atau gimana kayak gitu? Enggak. Awalnya enggak dandanan yang kayak begitu. Enggak. Kita pakai baju biasa aja, celana panjang, Oke. kaos, kayak begitu ya, wajar gitu ya, sewajarnya gitu. Enggak vulgar terbuka gitu, enggak. Ya kan? Ya akhirnya saya tahu itu dari saudara, masukin kerja di situ. Katanya ada sebuah klub malam. Tunggu. Ya kan? Kayaknya gue ribet banget ya pakai ginian ya. Kan pakai kacamata lagi aja ya. Iya. Maaf ya. Oke. Lanjut. Iya, saya pikir itu saudara saya tuh ngajakin kerja tuh karena berhubung dia tuh kerja di kantor cleaning service. Saya bilang nggak apa-apa deh, Pak, saya kerja di cleaning service juga, nyapu ya kan, nggak apa-apa. Akhirnya kata dia nggak ada kalau sebagai cleaning service, adanya di kafe, nemenin makan minum, iniin apa namanya, iniin minum. Oh ya, Kayak waitress. Ya, nuangin minum, Iya, ta. anterin minuman gitu. Akhirnya Oke. setelah besoknya tuh saya dikenalin sama saudara saya ini. Saudara saya itu nggak lain bapak tiri saya.
bapak tiri oke. saya. Ya, saya dikenalin. Akhirnya saya tuh malam itu berdua sama bapak saya dikenalin langsung ke manajer, ke yang punya itu kafe itu, klub malam itu. Akhirnya saya bilang, Pak, kok kerjanya kayak begini ya? Ini tempat apa? Saya bilang gitu. Nah, kata manajer, ini kafe, klub malam katanya. Oh, nah saya bilang bapak tiri saya, Pak, kok kerjanya begini? Katanya sih nemenin itu pria hidung belang. Kata manajernya bilang. Akhirnya kata manajernya, nanti juga bisa kok belajar. Nah itu pas saya masuk itu ke situ belum ada siapa-siapa, temen juga belum ada, karena posisi itu habis maghrib, ya habis maghrib nyampe di sana tuh habis maghrib. Jadi belum, temen-temen tuh belum pada ngumpul, masih di apa sih beres siap-siap gitu. Akhirnya kok saya sendiri, ya kan, nggak ada yang lain. Nah sekitar habis 7:30 itu baru tuh datang teman-teman saya tuh yang udah pengalaman, maksudnya yang lebih di atas saya ya kan. Nah setelah itu teman-teman saya bilang, kamu anak baru ya di sini? Iya, saya anak baru aja datang. Saya butuh banget kerjaan. Saya nanya, kerjanya seperti apa sih? Kan kamu lebih pengalaman, lebih tahu. Maksudnya sebelum saya masuk ya kan. Seperti apa? Akhirnya dibilang, dah nanti kamu nemenin om-om, nemenin ya, pria hidung belang begitu. Lah saya kaget dong. Aduh, kok saya harus nemenin om-om? Sedangkan saya tuh masih takut, masih grogi gitu. Aduh, apa saya bisa? Apa enggak gitu. Nah, malam demi malam tamu datang tamu itu untuk minum. Lah temen saya tuh nawarin, tuh layanin. Saya layanin, tawarin minum. Katanya tawarin minum, mau minum apa? Bir atau mungkin Guinness ya, atau semacamnya. Dengan malu saya nawarin, Om, mau minum apa Om? Saya gitu. Dengan nada ini ya. Iya, dengan nada merayu. Nah, Om, mau minum apa nih Om? Dia kata tamu yang itu tuh bilang, kamu baru ya? Iya Om, saya baru di sini. Ya udah, saya mau minta bir 3 botol sama es batu. Nah itu awal saya kerja tuh, sama es batu dipisah. 3 botol bir dan es batu itu dipisah. Nah itu di meja 1 ya. Akhirnya berhubung di meja 1 udah ada yang mesen, kata teman saya pindah ke meja 3. Akhirnya di meja 3 datang tuh bartender. Nah dari bartender minuman ya kan, saya bawain. Akhirnya emang saya suka nyanyi. Akhirnya di situ sama apa namanya si Om itu, saya disuruh nyanyi. Aku mau nyanyi dong, tapi aku mau lagu ini, kamu yang nyanyiin. Kamu bisa nggak? Oh bisa, ya kan. Akhirnya aku nyanyi dangdut untuk pelanggan aku itu ya kan. Baru pertama kali itu saya nemenin om-om itu. Aduh gimana ya? Dia sendiri si omnya nih. Iya sendiri. Emang di situ laki-laki semua, nggak ada perempuan. Maksudnya dia nggak ngajakin teman? Enggak. Dia sendiri. Memang karena dia sering ke situ. Karena dia baru ngelihat saya, ya kan? Dia tahu anak baru ya gitu. Jadi umurnya sih udah ya om-om udah tua ya, udah agak tua. Akhirnya saya nemenin nyanyi, ya kan? Nemenin joget. Saya nuang minuman. Kok tiba-tiba dia, maksudnya dia Aduh, penasaran jadinya kan. Maksudnya dia megang-megang gitu loh Om. Dia megang-megang udah gitu dia nyium. Dia nyium aku, udah nyium aku begitu, itu aku nggak suka ya kan. Dia nyium aku, iya aku nggak suka, risih gitu. Akhirnya setelah itu aku kayaknya, Om jangan dong Om, kata aku. Nah, aku kan jadi gimana ya, jadi nggak enak gitu kan, malu karena kan baru ya kan. Setelah itu pas kata dia, udah nggak apa-apa, jangan malu. Emang kerja di sini kayak begitu, teman-teman kamu aja tuh kayak begitu. Udah akhirnya
Aku lari Om Mm-mm. ke meja 1. Aku bilang, Om, aku mau ke toilet dulu ya. Katanya apaan? Bukan ke toilet, kabur. Aku Oh. kabur ke meja 1. Meja 1 itu ada orangnya, ada Oke. tamu. Temen aku lagi nemenin tamu lain. Mm-mm. Aku ngumpet di bawah kolong, ngumpet. Ini aja ngumpet, aku diem ya kan. Itu pelanggan aku tuh nyari-nyari. Karena kan kelihatan tuh kakinya tuh Iya, Om yang iya. di bawah. Katanya Gemini mana, Gemini mana. Aku nggak denger suaranya. Aku diam aja, ya jangan sampai ketemu. Aku nggak mau. Soalnya dia tuh nyiumnya itu kayak gimana sih? Kayak Gitu nafsu ya. kayak pria yang nggak ketemu gimana gitu, nggak ketemu hasrat gitu loh Iya. maksudnya. Udah begitu aku ngumpet. Kata teman aku gini yang di atas, cariin tuh sama pelanggan kamu. Aku nggak mau. Jangan bilangin aku di sini. Tolong jangan bilangin deh. Tapi sebelum itu dia ngasih duit ke aku karena aku kan nemenin nyanyi, nemenin minum ya kan. Udah begitu, yang penting udah dapat duit nih ya. Awalnya memang nggak gede sih Om, 50.000 Oke. kasih duit 50.000 dulu maksudnya. Nih buat jajan, uang tips. Itu aku ngumpet, itu orang yang pelanggan aku itu tiba-tiba kabur pergi Mm-mm. karena nyari aku ya kan. Akhirnya aku bilang, udah pergi belum? Udah. Akhirnya aku keluar. Untung aja. Kalau dia masih ada, aduh gimana ya, nggak bisa lepas gitu. Kayak siput nempel gitu. Oke. Maksudnya udah begitu, akhirnya dia pergi. Mungkin namanya dia jenuh kali ya. Aku nggak nemenin dia, kan aku takut. Nah pas udah seling berapa jam, aku ada lagi tamu. Ya tamu. Sebelum itu aku nanya sama teman aku, kok emang kerjanya begini ya? Iya, kerjanya begini. Aku tuh sebenarnya tuh pengen keluar sebenarnya gitu. Tapi berhubung aku pikir udah dapet megang duit 50.000 kan ya Om ya, 50.000. Ya kita kayak begitu aja 50.000 ya. Iya, gede nih gitu kan pikirannya. Gimana kalau lebih? Nah, aku pikir gitu. Coba kalau aku nyari kerjaan belum tentu dapat 50.000. Udah gitu cari kerjaan tuh capek, ya kan? Susah. Ya udah, akhirnya hari demi hari aku ngelayanin om-om itu banyak gitu. Maksudnya ngelayanin tamu yang lain ya kan. Ngelayanin tamu lain. Lama-lama aku biasa. Oke. Jadi nggak rasa takut itu nggak langsung berlarut-larut. Malah lebih bisa mengimbangi Nah ya. gitu. Bisa lebih santai ngajak ngobrol atau Iya. gimana-gimananya Itu gitu. kebanyakan kalau tamu itu datang ke tempat kayak begitu tuh banyak yang curhat ya. Istrinya beginilah. Oh, curhatnya gitu Iya, ya. kan aku tanya, Om, tumben Om kesini ada masalah ya Om di rumah? Iya, katanya. Bini aku lagi hamil, katanya. Aku nggak nafsu, katanya. Jadi aku kesini, gitu. Dalam hati aku, kan kalau orang hamil kita harus ngejaga gitu istri, maksudnya ya. Dia enggak, dia malah ke tempat begitu, ya kan? Ya akhirnya itu dari jam 7 tutupnya sampai jam 2 malam. Gitu, dari jam 2 malam tutupnya. Akhirnya kita ngejalanin ya kan, kehidupan malam itu kita nyanyi ya kan, kita nemenin minum sama om-om itu ya kan. Kita dikasih duit cuma 50. Dia bilang, kata pelanggan aku, kalau mau lebih gede bisa. Itu di luar jam kerja. Pokoknya kita kalau di jam kerja itu nggak boleh keluar, nggak boleh. Oke. Jadi harus fokus kerja, gitu. Nah terus besoknya itu ada apa namanya, yang pelanggan juga bawa rombongan. Dia bawa rombongan ngadain ulang tahun ke situ. Jadi dia pengen ditemenin sama wanita-wanita gitu. Jadi dia bawa teman-temannya tuh banyak gitu. Jadi ini berarti karaoke ya, ruangannya ini karaoke bukan diskotik gitu ya?
Iya semacam kayak begitu. Oke. Jadi bukan apa sih namanya? Ada alat musiknya juga. Ada Oh, berarti alat. karaoke. Iya. Terus jadi kita nyanyi, kita nemenin yang para tamu itu yang Ulang lagi tahun. ulang tahun. Kan kita kan kalau namanya ulang tahun kan minuman pasti mesen banyak dong, ya kan. Jadi wah kita seneng dong. Ya kan? Wah, ada pemasukan banyak nih, ya kan. Jadi ya udah dia mesen minum, akhirnya kita layanin, ya kan. Iya begitu. Jadi kalau ini saya penasaran, kalau di ruangan itu tuh itu cuma nemenin aja ya, sama apa namanya LC-nya ini. Iya, karena di tempat saya itu nggak ada kamar. Oh, nggak ada Iya, kamar. nggak ada kamar khusus buat check in begitu, nggak ada. Kalau itu tempat aku nggak ada. Kalau mau begitu di jam kerja. Ya, kalau mau lebih duitnya ada tambahan duit lagi gitu. Memang sih di situ hitungannya ya cukup lah maksudnya. Tapi kalau kita mau dapat yang lebih, Yang namanya manusia ya, kurang terus iya, bawaannya. emang waktu gitu itu ya. saya kurang gitu. Pokoknya itu apa namanya pas habis nemenin nyanyi kita apa namanya ulang tahun itu, ya kan. Pernah saya ditawarin itu. Oh, Maksudnya oke, check-in. check in. Iya. Nah, terus? Dan kalau di sono tuh kebanyakan juga nih orang kantor, ya, pegawai kantor, terus macam-macam ya, pedagang, terus tukang ojek, bahkan yang muda di bawah umur saya itu ada kayak umur 15 tahun, Ya, ada itu, karena dia mau nyari happy, tapi kadang ngasihnya juga nggak seberapa, maksudnya beda sama orang yang udah kerja. Dia ngasih duitnya. Kalau yang masih umur muda-muda gitu lebih ini ya, lebih saya kurang puas gitu maksudnya. Setelah itu kita menemani apa namanya yang ulang tahun itu, saya diajak check in. Oke. Saya diajak. Ribetnya topeng, sakit jidat gua. Oke. Mohon maaf ya, keganggu sedikit, mohon maaf. Ya. Lanjut. Dia diajak check in, ya kan. Setelah itu dibilang katanya ntar saya kasih duit 1 juta, mau nggak? Tapi asal kamu mau tidur. Agak dikencengin dikit Oh, ya. iya. Ini kita kayak gosip loh, beneran deh. Kita kayak apa? Oh iya maaf. Gitu. Iya, katanya kamu mau nggak duit 1 juta? Oke. Aduh 1 juta tuh zaman dulu tuh gede. Ya gede kan? dong. Oh, 2003 duit ya. zaman dulu kan 2004 gitu. Iya, gede kan 1 juta. Oh, saya pernah loh Om, sehari dapat 2 juta. Sehari dapat 2 juta. Iya, sehari. Teman saya aja sampai bilang, "Ih, kamu ngapain? Kok sehari bisa segini? 2 juta." Nah, gitu. Itu dari berapa tamu? Ya, Dari berapa tamu 2 juta itu? satu tamu. Satu tamu? Iya. Satu tamu saya. Iya, satu oke. tamu. Karena itu di luar jam kerja saya, ya kan. Jadi kalau dari jam kerja saya nggak dapat segini loh Om, Iya. nggak dapat 2 juta, paling kita hitungannya dari botol. Kejual berapa botol? Nah, gitu ya, dari ada berapa hitungannya. botol, terus sama uang tips, dari uang tips. Setelah itu kita diajak check in ya, Heeh. sama hidung Sama belang si itu, ya ini, hidung belang si ini om itu ya kan. ya. Saya bilang nggak mau, kata dia. Tapi dibilang gini, jangan munafik, pasti mau. Nggak mungkin nggak mau duit 1 juta. Mau sih duit mah, ya kan. Akhirnya ya udah, dari jam kerja itu ya kita Keluar janjian ya, selesai jam kerja janjian di check in. iya check in gitu.
Terus kok lama-lama tuh saya kok Enak. iya. Makin lama kok makin merosot. Makin merosot gitu. Tadinya saya nggak betah ya Om. Iya. Jadi betah. Oh. Iya, jujur dari saya nggak nemenin om-om pertama kali itu takut. Akhirnya 2 hari 3 hari saya beraniin diri karena duit dong. Karena nggak mungkin dong kita kerja sehari dapat 100.000, 200.000, ya kan? Kalau dengan begitu, lumayan, ya kan? Iya. Lumayan juga deh daripada susah-susah cari kerja. Udah gitu nggak pakai syarat lagi. Masuk Kalau itu modal- Iya begitu deh walaupun lecet-lecet Pelepasan. gitu ya. Oke. Setelah itu setelah itu udah dibawa check in begitu ya kan, carilah hotel yang terdekat. Di situ ada hotel yang terdekat ya kan. Ya deg-degan juga sih namanya kita pertama kali dibawa check in sama cowok gitu ya kan, mau deg-degan, aduh gimana gitu ya rasanya ya kan. Akhirnya nggak lama ya begitu kita check in begitu, udah besoknya diajak ya udah biasa. Jadi nggak malu gitu. Tapi biasanya kalau apa namanya, kalau kita nih diajak check in nih, maaf ya kalau saya nanyanya agak mengarah ke situ. Iya. Jadi ini sepengetahuan saya gitu loh Kak. Sepengetahuan saya kan kalau di film-film nih, Iya. film Iya, film kenapa? apaan ya? Iya, film sinetron gitu ya. Iya, di Yes. film-film sinetron Iya. itu kan mereka kan kalau misalkan ada transaksi gitu kan dibawa ke hotel gitu kan. Terus ada adegan-adegan yang ya misalkan ya si ceweknya nih entah dia joget-joget dulu apa kayak gitu. Terus ada yang pakai pakaian pendekar, pakai pedang-pedangan gitu kan ada kan ya yang Iya, kayak gitu. jadi Nah, ini- untuk pemula, maksudnya pemanasan gitu. Iya, Oh. biasanya kan ada mereka yang aneh-aneh nih. Kalau orang-orang yang kayak mungkin kelainan ya baru bisa baru bisa. Oh. Kalau dia itu udah ngelihat, wah lawannya ini Enggak, kayak kalau misalnya saya pakai sih- anak sekolah. Iya, Gitu enggak kan. kalau aku sih enggak gue sudah perasan. Oh gitu. Iya, maksudnya orang itu. Oh orang itu. Orang itu Udah jadi di- enggak udah dibuka aja udah langsung ini gitu. Oke. maksudnya enggak usahain. Iya, paling kita ngobrol dulu ya. Kita ngobrol dulu maunya bagaimana, ya kan. Kita kan sepakat dulu gitu. Enggak mungkin ujuk-ujuk begitu. Oh. Nah, enggak mungkin. Kita ada kesepakatan dulu maksudnya. Jadi kita ngobrol dulu, cium dulu. Maksudnya begitu. Oh itu berarti pakai sorry Iya. pakai ading juga ya? Ya. Iya. Oh, layaknya orang bercinta suami istri gitu aja ya? Maksudnya kalau setahu saya kan mereka gua nggak mau nih ada wanita itu ada yang nggak mau kissing, Bibir, nggak mau di kan. ini ya langsung kan. main aja udah deh kayak Enggak, gitu. kalau aku enggak langsung main aja. Ada Enggak. foreplaynya juga ya? Iya. Di situ banyak juga kayak model apa sih namanya? Jadi bukan hanya om-om aja gitu ya. Maksudnya ada yang udah agak tua. Iya, udah agak tua. Ya tua, agak tua. Iya, Sama tua. tua itu om-om semua sih. Enggak kan om-om ada juga ganteng, ada masih muda. Iya kan? Oke, kayak saya Oh, gitu kan. iya, Om-om masih muda ganteng ya. kan. Nah, ada juga om-om yang udah tua. Iya, ada yang saya nemuin itu om-om bau banget badannya. Bau banget badannya. Itu yang lain itu pada nggak mau. Masa dikasihnya ke saya? Gitu. Tuh, temenin. Pas saya deket begini, itu bau badannya, ya Allah. Tapi kan gurih. Iya. Sampai saya aja nggak betah sebenarnya. Nggak betah. Nggak mau saya. Coba aja kalau misalkan udah bau badan, barangnya kecil gitu. Iya, Nggak udah. enak Wow, ya. gue juga udah apes banget kayaknya ya. Nah, udah kayak begitu. Udah kayak begitu. Barang, bukan apa-apa loh. Iya, udah begitu.
kita nemenin ya kan. Udah gitu besoknya kita check out ya kan. Ada juga yang sampai dari seharian ada, maksudnya di luar jam kerja. Ada juga yang habis jam kerja asal buat gitu aja, maksudnya nggak sampai setengah hari gitu. Oke. Jadi cuma sejam 2 jam butuhnya gitu, karena kan kita kan waktu juga nggak cukup gitu. Jadi aku nggak bisa nih lama-lama gitu, paling sejam 2 jam deh gitu. Entah adanya sibuk, entah aku sibuk gitu. Cuma aku pernah juga sih Om ketemuan ya kan sama seseorang ya kan, dibohongin Om, dibohongin. Aku udah nemuin dia ya kan, ongkos aku udah habis. Nggak taunya dia nggak datang dia. Dia nggak datang, alasannya katanya sibuk, maaf ya. Akhirnya aku bingung tuh Om ya kan. Aku kan bilangnya libur kerja ya kan, cuma buat dia doang. Aduh, ini pulang gimana? Aku nggak ada duit. Ya kan? Tapi udah kenal sebelumnya Apa? sama si orang? Ya udah, Oke. udah karena dia sering main ke situ, ke kafe itu, minum, ya kan, mabok dia juga, ya kan. Saya ditinggalin Bang di tengah jalan itu. Udah, jadi kita udah janjian, dia nggak datang. Jadi saya melengok, nggak ada duit. Ya gimana? Ini kan ongkos habis gitu. Akhirnya saya mau balik lagi, saya udah izin kan tempat kerjaan. Kalau saya tuh nggak masuk gitu, belain buat dia. Akhirnya apaan? Saya balik lagi tempat kerja. Iya, saya balik lagi ke tempat kerja buat dapetin duit lagi. Lah kalau kayak begitu saya makan dari mana? Ya kan? Benar. Dan aku juga itu iniin kerja malam juga bukan buat perut sendiri, bukan, buat adek aku, buat beli susu, ya kan. Setiap pulang kerja aku selalu bawain makanan buat orang tua aku. Sebenarnya itu bapak aku tuh tukang ojek, bukan grabbing sekarang, dulu kan ojek ya. Ntar abis ngojek dia kuli bangunan. Bapak aku tuh, aku punya adik satu, masih sedang-sedangnya nyusu. Jadi butuh duit dari mana? Dari aku Om. Ibu ada, tapi nggak kerja. Dia nggak kerja. Adik aku lagi sedang-sedangnya, umur tempo hari 2 tahun. 2 tahun. Aku pulang kerja beli susu Om. Susu Denkau, aku inget deh. Aku pulang ya, beli nasi uduk buat kedua orang tua aku. Ya kan? Buat kedua orang tua aku. Akhirnya aku ketok pintu, ya kan. Akhirnya, Pak, ini ada makanan. Aku beli tadi nasi uduk di jalan ya kan. Akhirnya dimakan sama bapak aku, sama ibu aku. Ngeliatin makanan tuh seneng banget. Ya walaupun kerjanya nggak halal. Sebenarnya tuh aku tuh nggak mau gitu sampai terus gitu. Aku sebenarnya pengen hidup yang ini juga, tapi aku nggak ada kerjaan lain Om, kecuali kerja itu doang. Nggak ada lagi aku. Jadi gimana ya? Mama aku juga tahu aku kerja begitu, tahu dia. Tahu dia kerjaan aku begitu, sampai dibilang sama tukang ojek tuh teman bapak aku, itu anak kamu ya? Iya. Kok setiap hari pulangnya ini mulu, nggak wajar. Maksudnya kerjaannya kan kalau orang kerja pulangnya malam, berangkat pagi. Sampai aku sama tetangga dibilang itu disebut ngerebut suami orang. Aku sama tetangga aku disindir-sindir. Tuh katanya jangan kayak dia tuh, ngerebut suami orang. Ngomong gitu nyindir ke aku. Gitu Om, ya kan. Emang kerja kayak gitu resikonya ini juga dihina orang Om. Dihina orang. Nah udah gitu, saya setiap malam Jumat itu nggak masuk, kadang suka nggak masuk. Kalau saya tiap malam Jumat saya nggak masuk. Itu biasanya rame itu malam Sabtu, malam Minggu. Kalau paling sepi nih, kafe malam Senin, sepi. Iya rata-rata. Ya itu malam Sabtu, malam Minggu itu rame. Tapi kalau malam Senin ini sepi, nggak serame malam lain, maksudnya begitu. Akhirnya saya
nemenin para ya hidung-hidung belang kayak begitu ya kan, mau nggak mau. Kalau saya nggak nemenin, saya nggak makan, saya nggak punya uang, ya kan. Tapi dulu nggak ada, misalkan nggak ada kepikiran buat kerja, mohon maaf, ini sebelumnya SD, SMP, SMP ya. iya SMP juga tamat sih kalau SMP. Cuma tadinya mau ke SMA, putus karena biaya. Oke. Dari biaya orang tua. Orang tua tuh bela-belain katanya biar anaknya sekolah tinggi. Tapi aku ngelihat kondisi begitu orang tua, aku nggak mau lanjut. Udah, lebih baik aku kerja deh gitu. Aku pengen kerja yang enak, nggak dapetnya yang begitu. Ya, benar, itulah ya di Indonesia ini. Jadi kita hanya melihat dari ijazah kalau menurut saya. Jadi perusahaan-perusahaan sekarang itu nggak ngelihat nih apa namanya kriteria kebisaan dari si orang atau pelamar ya. Iya. Hanya membutuhkan lulusan paling rendah SMA gitu. SMA. Terus bisa ini umur sekian, good looking segala macem kayak gitu. Memang Indonesia tuh dari dulu kayak gitu ya. Menurut saya nggak fair juga sih kalau misalkan kalau kita nyari lowongan kerjaan cuma ngikutin kemauan perusahaan kayak gitu. Jadi kayaknya harus dirubah lagi deh kriteria undang-undang dari Indonesia ini biar lebih enak loh orang yang lulus SD, SMP gitu dan dia bener-bener memang mau kerja tuh jadi terbantukan gitu. Jadi nggak banyak pengangguran lagi. Soalnya saya di sana juga kerja tuh udah ada 5 tahun. Ngejalanin kerja malam itu. 5 tahun. Iya, 5 tahun. Awalnya tuh nggak betah. Akhirnya dibetah-betahin aja deh. Habisnya gimana? Kita ngelihat duit kan. Makin lama enak ya kan duit. Ya udah, akhirnya makin lama makin terperosok. Dan aku juga di situ sambil nyari calon. Nyari calon gimana? Calon suami. Oh, oke. Maksudnya jangan cari jodoh. Itu memang banyak om. Banyak itu laki-laki yang bilang, iya aku mau serius. Aku mau serius. Oke. Cuma di dalam keseriusan itu aku lihat sisinya. Walaupun aku wanita wanita malam, tapi pengenlah dapatnya yang baik. Yang mau nerimain kita apa adanya ya. Jadi enggak menghina kita. Di situ aku lihat nggak ada yang mau serius, cuma bilang mau aja jadi istri kamu, aku mau katanya aku mau jadi suami kamu begini. Tapi sikapnya begitu, tahu apa sih namanya, kayak hidung belang gitu. Jadi istilah kata, jadi udah kita digituin ya kan. Kita kalau nggak diinin dia marah, kita nggak dikasih duit om, ya kan. Ayo, kamu dipegang aja nggak mau, ntar nggak aku kasih duit deh, gitu. Ya udah dipegang tangannya gitu kan, daripada aku nggak dikasih duit ya kan. Ya ini lama-lama ya terbuai menikmati. Akhirnya makin lama makin merosot, makin ke lubang buaya itu masuknya. Terperosok ke lubang buaya, jadi kayak berondong tua gitu di situ. Terus ini dapat si suaminya ini dari mana? Aku ketemu sama suami aku tuh ya di dunia malam itu. Oh, suami yang sekarang. Iya, yang sekarang. Oke. Iya. Emang cuma satu ya? Iya. Maksudnya belum yang kedua, yang ketiga. Sebenarnya sih saya udah nikah yang kedua. Iya. Oh, oke. Jadi saya kerja di situ janda om. Janda. Oh. Karena saya janda gitu, jadi saya janda gitu. Jadi kerja di situ saya statusnya janda. Jadi dulu pernikahannya dulu 3 tahun ini gitu. Terus saya janda, saya cari kerja ke Jakarta, merantau. Gitu. Akhirnya saya kerja malam sebagai LC itu. Udah begitu cowok banyak gitu ya, hidung belang yang
janji-janji lah, ntar dibeliin inilah, ntar dinikahin lah, apalah. Gatonya bohong. Semuanya itu kayak apa sih namanya, buaya semua. Nah setelah itu datang tuh sosok pria. Dia memang suka minum juga. Dia minum, saya temenin, cuma dia nggak kurang ajar, nggak kayak pria lain. Dia diem aja gitu. Cuma dia pernah ngomong sama aku nih beda sama yang lain. Maksudnya aku tuh nggak gimana gitu. Apa mungkin dia suka kali sama aku ya, jadi ngomongnya begitu. Setelah itu kita kenalan, ya udah, akhirnya dia bilang kalau kamu di dalam milik bersama, tapi di luar kerjaan kamu milik aku. Kata dia begitu. Saya pernah juga sih nemenin hidung belang, ada dia di belakang saya. Saya nggak tahu dia ada, tiba-tiba ada. Pas saya ngeliat ke belakang, aduh, jadi masih baru kenal, belum pacaran gitu, baru kenal kita. Jadi apa sih namanya, curhat. Aduh, kok ada dia ya kan, gak enak ya kan. Akhirnya saya lanjutin nemenin hidung belang itu. Nah, kata hidung belang itu siapa? Gak tahu, gak kenal. Aku bilang gitu, nggak tahu, nggak kenal, karena aku nggak mau bilang kalau itu pacar aku. Kalau bilang ntar jadi gimana dong urusannya, jadi nggak bener dong, aku nggak dapat duit ya kan. Gue bilang kok tahu, nggak kenal, mungkin dia pengen ditemenin sama aku kali, cuma aku kan nemenin kamu gitu ya kan. Ya setelah itu, oh kirain kamu kenal. Gak, aku nggak kenal kok, nggak kenal. Ya siapa sih yang kenal di sini, kataku gitu. Di sini kan nggak ada, maksudnya nggak ada hubungan ini, maksudnya ya paling dia mau minta ditemenin sama aku, tapi dia diam sambil ngeliatin aku gitu. Akhirnya, tapi ada juga di Bang ya cerita kayak gitu Bang. Jadi ada agak jorok ya Bang. Iya, nggak apa-apa. Agak joroknya begini. Saya pernah dapetin si hidung belang ini orang Lampung, ya kerjanya nggak jauh dari kafe itu ya. Akhirnya saya temenin nyanyi dong, sambil saya nyanyi ya kan di dekat dia. Dia bilang gini, coba kamu duduk di atas saya gitu. Coba kamu duduk di atas saya. Nggak mau kataku gitu. Gak apa-apa. Akhirnya sambil nyanyi, namanya kita fokus ke nyanyi ya kan. Saya duduk di pangkuannya. Pangkuan dia. Pas nyanyi di pangkuan dia, udah gitu. Maksudnya dia megang-megang gitu. Dia megang-megang grepe-grepe gitu. Ya kan, megang-megang sampai dia ngeluarin. Dia maksudnya ngeluarin Iya. Dia mau ngeluarin, dia begini. Kata saya gini, jangan begitu kataku gitu. Udah aku pindah deh, nggak jadi duduk di kamu kan, beras maksudnya dia kan begini gitu. Udah nggak jadi gitu. Aku nggak mau, aku bilang gitu. Dia udah mau ngarahin ke itu ya? Enggak. Belum, maksudnya belum. Baru mau tingnya. Dia baru mau lettingnya itu. Tapi namanya kita kan berasa ya. Dia ngapain nih? Kita ada gundukan gitu. Setelah itu akhirnya aku pindah dong, duduk di samping. Dia di samping aku. Dia sampai nunjukin itu, Bang. Nunjukin itu, Om. Nunjukin dia. Pas aku sambil nyanyi begini, dia lihat. Yuk. Udah gue bilang gini, udah deh aku buang muka, aku akhiri ya kan. Maksudnya nyanyinya udah ya kan, karena berhubung memang nyanyinya itu udah mau habis ya kan. Akhirnya kayak begitu. Ternyata kerja malam itu jadi LC itu nggak hanya nemenin
nyanyi doang, nggak nemenin nyanyi, nggak nemenin minum, pasti ada aja. Kejadian-kejadiannya kayak gitu ya. Kejadian-kejadian gitu dia minta dipegang, minta ya semacam. Tadi pegang pipi. Bukan, maksudnya dipegang anuan kita. Oh. Maaf ya, Dia mau megang gitu ya. Ya, jadi megang area kita gitu. Dia megang. Habis kalau kita beginiin ntar kita nggak dapet duit kan, ya kan. Soalnya rata-rata pada kayak begitu, kebanyakan. Jadi. Tapi kalau untuk kayak apa namanya, ada yang apa di lokasi gitu, Kak Gemini ini juga, maksudnya sorry nih ya, diginiin juga gitu. Enggak deh, itu kayaknya ada tempat tertentu deh. Oh, ada tempat tertentu. Iya, soalnya takutnya kan dilihat yang lain, Om. Namanya tamu kan banyak. Kan satu ruangan itu. Iya. Satu ruangan satu LC kan? Iya. Tapi namanya dia nggak bisa kayak begitu. Nggak mau kayak begitu. Nggak ada yang kayak begitu. Yang saya. Kan di situ ada kamar mandinya juga nggak sih? Ada. Ada ya. Ada kamar mandi. Ada kamar mandi. Iya. Nggak bisa main di kamar mandi gitu? Ya nggak bisa. Nggak pernah coba? Nggak. Kalau saya di habis jam kerja ya kalau mau begitu. Di luar ya, tapi iya, ya memang benar-benar kalau di dalam itu cuma di dalam itu cuma untuk menemani nyanyi, minum, nyanyi, dan boleh juga bawa minuman dari luar. Oh, boleh, tapi kita izin dulu. Oh, gitu. tapi kan mereka nyewa ya, ada paket-paketan iya, ya gitu ya. Ada, tapi nggak semuanya dari luar. Kan ada beberapa tamu nih, di sini nggak menyediakan minum ini, kita bawa deh cuma sebotol. Nggak apa-apa, asalkan kita kompromi dulu sama manajer. Manajer kalau kata manajer, oh silakan ya boleh. Contohnya bilang, maaf nggak boleh. Nah gitu, nggak boleh jadinya. Jadi harus minum di situ. Dan tadinya saya nggak suka minum ya, Om. Jadi suka minum saya. Saya minum Guinness, tau nggak tuh? Iya, yang hitam ya. Ya itu. Pakai es batu, sampai udahannya saya mabuk karena saya nggak biasa, karena saya dipaksa sama hidung belang ini, dipaksa. Itu kan berarti banyak banget dong minumnya kalau sudah sampai mabuk. Iya, hitam iya, jadi pakai es batu gitu. Katanya ayo dong minum, katanya kalau nggak minum nggak asik, nggak enak gitu. Ayo dong minum, ntar aku kasih tambahin lagi di duit. Akhirnya aku minum, tuang. Tapi perasaan aku mah nggak mabuk, jalan tuh kayak lurus gitu udahnya. Tapi kok perasaan dilihat orang tuh jalan tuh playang, kayak sempoyongan gitu. Sampai manajer saya bilang, Gemini, kamu mabuk ya? Enggak. Nih mau lihat jalan, aku jalan, enggak tuh, nggak mabuk. Tapi dilihatnya sama manajer aku tuh jalannya tuh gitu, ya sempoyongan. Padahal kata diri aku sih itu jalannya udah fokus jalan gitu, lempeng gitu ya. Pas besoknya saya sakit karena muntah, nggak biasa. Jackpot ya. Oke, nah selanjutnya kita ngupas ke Kak Gemini sampai mana nih terakhir kali bekerja di situ Kak Gemini, hingga akhirnya menemukan suami yang benar-benar itu lepas dari pekerjaan itu. Iya. Selanjutnya atau Kak Gemini setelah bersuami atau masih kerja kayak gitu? Enggak sih, udah enggak ya sekarang mah maksudnya. Jadi tapi suami saya tuh kalau sekarang itu pikirannya jelek mulu ke aku. Karena mungkin bekas LC kali ya. Nah, jadi, dia sendiri bekas itu dong. Iya. Gadun. Iya. Dia aja minum. Peminum, dia mabok. Oh, sampai sekarang? Enggak, kalau sekarang dulu enggak. Kalau sekarang itu karena dia sakit aja. Nah, saya kenal sama suami saya itu kan yang tadi saya bilang, dia datang, saya lagi nemenin tamu lain. Dia datang, dia ngelihat saya gitu. Saya juga ngelihat, tapi saya rayu, dia nggak mau, dia pendiam orangnya. Saya rayu, dia nggak mau.
Akhirnya lama-lama kita kenalan deket. Dia sering ke situ, sering minum juga ya. Tapi nggak ditemenin sama saya, nggak, karena saya kerja, bukan untuk pacaran sama dia. Oke. Saya kerja ya kan. Kalau di luar jam kerja saya sama dia gitu. Tapi kalau di dalam kerjaan dia nggak mau. Jadi dia bilang, kalau kamu mau nemenin tamu kamu, si hidung belang lah gitu, silakan. Aku nggak maksa, karena kamu milik rame-rame di sini. Tapi kalau udah jam kerja, kamu milik aku. Kata dia begitu. Akhirnya kita bertemu, ya kan. Akhirnya saya nelpon ke rumah dia. Maksudnya nelpon ke telepon rumah. Dulu kan masih ada telepon rumah ya. Yang ngangkat bukan dia, ibunya. Oke. Ibunya dia. Sampai saya dibilang, siapa kamu? Kok suaranya di klub malam? Ya kan. Sampai saya dihina kan. Makanya pernikahan saya itu nggak disetujuin Om sama mertua saya. Oh. Nggak direstuin. Karena saya dari dunia malam. Sedangkan dia itu di keluarganya taunya baik. Dia itu orangnya baik. Lu gue nggak pernah begitu deh. Yeah. Keluarganya nggak ada yang tahu. Kalau di luar dia juga begitu. Akhirnya lama-lama kita kenalan, kita jalan ya kan. Dia sering ke situ, ya kan. Dan saya juga nemenin tamu yang lain. Ya walaupun sempat berantem juga ada ya di dalam itu, sampai mecahin botol Om, ada. Mecahin botol. Jadi saking mabok, sampai saya diomelin sama manajer saya. Kamu di sini mau nyari kerja apa mau nyari masalah, Gemini? Saya bilang, Bang, saya di sini cari kerja. Itu kenapa? Katanya, tamu kamu kok ada yang mecahin botol, bikin masalah. Aku nggak tahu, Bang. Aku nggak tahu masalahnya itu. Jadi ada aja gitu, mecahin botol, berantem hitungannya gitu ya. Itu karena persaingan LC. Jadi dia maunya sama ini ya kan. Dia maunya ditemenin sama ini, yang ini nggak mau, yang ini sibuk nemenin orang, nemenin tamu lain ya kan. Jadi pilih-pilih tamu tuh. Nggak mau sama kamu, maunya ono. Nggak mau sama ono, maunya sama kamu. Gitu. Dunia malam itu. Ya pokoknya mah saya suka kalau habis jam kerja itu suka dibawa check in keluar ya kan, karena untuk tambahan dompet lah gitu. Maksudnya biar ada pemasukan lebih ini ya kan. Nah saya juga pernah dibayar 2 juta satu malam itu sama si hidung belang ini gitu, dibayar aku ini. Setelah begitu dia ngasih 2 juta, tapi besoknya lagi nggak mau lagi Ya. gitu. Tapi penghasilan selama ini ada ininya nggak sih? Ada misalkan kita kalau kerja itu kan kita ada hasilnya gitu. Misalkan kita bangun rumah atau apa kayak gitu. Selama Ya, bekerja ada. itu apa yang udah dihasilkan dari penghasilan? Dari dikit-dikit dikumpulin gitu ya. Dari maksudnya dari tabungan maksud kita disisipin gitu. Ya. Ada. Saya kumpulin duitnya itu ya kan, nggak semuanya saya kumpulin dalam waktu sebulan berapa, setahun berapa ya kan. Saya sisihin, saya tabungin, saya beli tanah di kampung. Dulu tanah masih murah. Ya. Murah banget di kampung, nggak kayak sekarang. Sekarang dulu tanah semeter ada 100.000. Ada 100.000. Saya beli tanah kalau nggak salah 100 meter deh dulu tanah. Akhirnya sampai dibangun Om, udah dibangun dikit-dikit gitu. Jadi kita dikumpulin duit mulai dari beli semen ya kan, bata, genteng, itu pun ditutur dari orang tua. Kata orang tua, kalau kamu ada duit nih beliin ini ada tanah ini ya, ntar deh kalau ada duit ntar dikirim lagi. Oke, Kak Gemini. Nah, setelah 5 tahun berarti antara 2007 ya. Iya. 2007 Kak Gemini berhenti Iya. kerja di Berhenti, situ iya. dan melanjutkan
pernikahan Pernikahan. dengan Nah, iya. si cowok ini. Si Dia ini cowok. masih duda atau Bujangan. bujangan? Bujangan. Dia belum berkeluarga. Dia memang sempat nggak direstuin juga karena dipikirnya kan wanita malam, ya kan, kerja Oke. LC. Nggak di. Tapi kata kata yang suami saya ini sebelum jadi suami dulu bilang, ya karena saya sayang sama dia, sama Gemini. Saya ini mau serius sama Gemini, katanya begitu. Orang tuanya bilang ya udah, pahit manisnya kamu telan. Mau begini mau begitu, jangan nyalain orang tua, karena itu pilihan kamu, gitu. Itu pilihan kamu. Kamu jangan jangan ngeluh. Bini kamu beginilah. Ya jangan mengeluh. Pokoknya mau manis pahitnya Intinya dia kamu udah siap menerima segala macam resiko yang akan ditanggung di kemudian hari gitu, karena menikahi Kak Gemini ini gitu. Terus akhirnya Kak Gemini total ya berhenti di situ, menjalani kehidupan rumah tangga dengan suaminya ini. Jadi yang tadi itu yang sini anak dari yang suami kedua ini dari yang ini. Karena yang dari yang dulu itu selama pernikahan 3 tahun belum punya anak, belum punya tanggungan. Tadi tuh saya sempet nggak enak gitu mau ngebahas yang dibahasin ini. Oh ini siapa gitu. Ini anak gitu. Oh ya udah, tadi kan saya mau ngajak ngobrol tuh langsung belak-belakan karena anak, jadi kayak ada rasa nggak enak gitu. Tapi sebenarnya Om, ini anak juga pernah jadi masalah juga di keluarga. Karena kan kita punya anak itu udah hamil. Maksudnya? Iya, maksudnya aku menikah itu udah hamil, hamil duluan. Iya, dengan cowok yang kita mau nikah itu, yang sekarang jadi papanya ini. Oke. Sempat dari keluarga juga nggak percaya kalau itu anak dari yang sekarang suami ini. Gitu, nggak percaya. Saya sampai nangis Om. Saya bilang, saya tuh walaupun sehina-hinanya saya, ya, nggak bener-benernya saya, tapi kalau maksudnya sama dia mah, maksudnya kan papi Om ya. Kalau kita sama yang lain mah kan di luar ya Mbak Om. Kalau sama dia, maaf ya maksudnya. Jadi kalau sama yang lain tuh nggak di dalam. Iya, maksudnya kita nggak mungkin jadi anak dong. Jangan di pusat di mana gitu ya kan. Kalau sama dia memang di dalam, karena kita memang mau serius. Orang tua dia nggak setuju gitu, makanya itu anak sempat jadi masalah juga. Dari situ saya nyesal Om kerja sebagai LC. Soalnya nyesel itu jadi kok saya nih dihina gitu. Dilihat orang tuh dipandang sebelah mata gitu. Kita udah baik sama orang, ngomong bertata cara ngomong baik, sopan, tetap aja dipandang hina saya tuh. Jadi udah jelek. Saya tuh pengen tuh terhormat. Pengen kerja tuh yang kayak orang di toko. Itu harapan saya dulu tuh. Di toko, di kasir, nggak apa-apa deh. Bersih-bersih nggak apa-apa. Daripada jadi begitu. Ya makin masuk ke lubang buaya itu, saya memang nggak mau ya. Saya terbuai nikmatnya, dunia malam, duit, ya kan, kepuasan, pria lah, apalah, ya kan. Akhirnya menghancurkan aku sendiri gitu. Jadi aku dipandang orang tuh hina gitu. Tapi maaf, anak-anaknya ini kan udah gede ya. Iya. Udah 15 tahun lah. Udah 15 tahun. Iya. Tapi dia udah tahu masa kelam mamanya ini. Kalau dulu sih belum ya. Kalau dulu maksudnya dia belum paham, karena berhubung dia udah dewasa. Karena papanya juga pikirannya suka masih negatif ke saya, ya kan. Kalau saya keluar kemana, selalu mikirnya macam-macam, ya kan. Padahal saya enggak, ya kan, enggak kayak begitu. Tapi mungkin lama-lama dia ngerti, dan dia nggak pernah mulutnya kalau kata orang lemes gitu ya. Enggak, ya, jadi dia bisa rahasia jaga mamahnya. Amin ya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya. Iya, amin. Biar bisa selalu menuntun. Iya, jangan sampai seperti
orang tuanya. Betul. Jangan sampai biarin orang tuanya, ibunya, bapaknya buruk masa lalunya. Anaknya jangan. Anaknya biar lebih baik lagi, Betul. lebih-lebih dari orang tuanya, lebih sukses. Saya harapnya begitu. Jangan sampai dia. Keinginan orang tua itu walaupun walaupun kita buruk di iya, belakangnya dulu, tapi keinginan orang tua itu adalah menjadikan anaknya untuk jadi lebih baik lagi. Iya, bener banget. Jadi anak soleh soleha gitu pastinya kan Kak ya. Iya. Oke, wah. Tapi nanti kalau aku ada pesan-pesan boleh nih untuk yang lain. Boleh, silakan Kak. Ini kita udah mau selesai, silakan mungkin. Pesan-pesan aku begini ya, bagi yang nonton ya. Untuk kamu wanita ya. Jangan keluarin di dalam. Jangan sampai terperosok ke dunia malam gitu. Sesusah-susahnya kita kerja, lebih baik kerja pembantu. Seburuk-buruk apapun ya, istilah kata pembantu ya kan. Tapi kalau pembantu itu halal ya kan. Betul. Halal, cuma kita pembantu juga harus yang bener. Jangan pembantu ntar merayu majikan lagi ya kan. Jangan maling ya. lagi gitu kan. Udah gitu, jangan sampai kita mau mengenal dunia malam. Terus kalau disuruh kerja, itu kita harus lihat-lihat dulu kerjanya apa nih gitu. Kita harus lebih teliti lagi dalam mencari kerja. Jangan dilihat dari penghasilan besar kecilnya duit. Istilah kata biar kata kecil tapi berkah. Jangan tergiur oleh iming-iming duit. Ya, jangan sampai. Soalnya pengalaman saya nih ya, jangan sampai deh. Jangan sampai kejadian untuk remaja-remaja sekarang ya, wanita-wanita, jangan sampai itu mudah gitu. Oh mau dong keluarga kerja malam tuh enak ya ternyata ya. Itu jangan sampai. Kalau bisa keluar, cari kerjaan yang halal gitu. Jadi biar lebih baik lagi, hidup baik lagi. Jadi kita akan hina, dipandang sebelah mata sama orang. Nah, kita kan kalau nggak dipandang enak sama orang kan kita juga enak. Dipandang sebelah mata kan jadi gini. Enakan dipandang kedua mata ya. Iya. Oke, Kak Gemini, terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Kak Gemini ya. Terima kasih nih loh. Udah. Terima kasih juga berbagi udah cerita. mengundang aku ke sini ya Om Ale. Next Ya. main-main lagi kayak. Oke, DPKR itulah tadi Cuble. Curhat dong Bang Ale. Oh enggak ah. Oke deh. Iya. Bersama narasumber kita Kak Gemini. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman unik, menarik, atau kisah kehidupan yang mencekam dan kelam, silakan hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.